Pengungkapan kasus kematian pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam yang berlarut-larut akhirnya membuat pengacara kondang Hotman Paris bertindak. Ia sebagai salah satu tim kuasa hukum dari pihak keluarga mendiang Vina, Hotman Paris secara gamblang memberikan saran cerdas untuk memecahkan kejanggalan kasus kematian Vina dan Eki yang telah bergulir selama 8 tahun. Untuk mengetahui saran yang diberikan oleh Hotman Paris, maka inilah 5 saran cerdas Hotman Paris untuk memecahkan kejanggalan kasus kematian Vina versi Cumi Top 5. Kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris, secara terang-terangan meminta pihak kepolisian untuk menunda sementara penyidikan kasus kematian Vina dan Eki. Menurut Hotman Paris, apabila kasus dengan tersangka Peggy Setiawan itu langsung dibawa ke pengadilan, maka motif dan fakta yang sebenarnya terjadi tidak akan terungkap secara terang benderang. Pengusutan 2 nama daftar pencarian orang atau DPO, Andi dan Dani pun tidak akan ditindaklanjuti. Dan kasus akan selesai dengan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka terakhir. Lantas, seperti apa saran Hotman Paris terkait penundaan penyidikan tersebut? Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya, itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Pasca menyarankan agar pihak kepolisian menunda penyidikan, Hotman Paris kemudian menyarankan Jokowi selaku Presiden RI untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF independen untuk menyelidiki kasus kematian Vina dan Eki. Hotman Paris menyarankan hal tersebut lantaran menilai jika tim pencari fakta yang berasal dari berbagai kalangan universitas akan lebih netral dalam menyelidiki dan menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Lantas, seperti apa saran Hotman Paris terkait pembentukan tim pencari fakta tersebut? Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHP tidak diatur. Harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat. 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik yang penting ada 1 orang yang divonis. Biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka korban, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Makanya saya mengatakan tim pencari fakta inilah nanti yang akan
memanggil seluruh terpidana ini, diperiksa secara baik-baik, ya, dan diambil hatinya apa sebenarnya yang terjadi, ya. Itulah tim pencari fakta inilah. Karena kalau tim pencari fakta itu kan netral, tidak ada kepentingan. Tidak hanya menyarankan Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF, Hotman Paris juga menyarankan Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap terpidana. Hal tersebut dilakukan Hotman Paris lantaran ia menilai jika ada sesuatu yang tidak beres dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Seperti diketahui, para terpidana sempat mengakui bahwa mereka mendapat penyiksaan dan penekanan dari oknum yang tidak disebutkan untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Lantas, seperti apa saran Hotman Paris terkait perlindungan terhadap terpidana tersebut? Kunci kasus ini sebenarnya adalah terpidana itu dilindungi, ditanyakan baik-baik, dilindungi, dan yang bisa melindungi itu agar mereka yakin hanya Jokowi. Mereka dipanggil, ditempatkan di suatu tempat, baru kemudian satu-satu dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Toh mereka sudah menjalani hukuman, ya, karena BAP mereka yang dulu sama yang sekarang total bertolak belakang. Pasti ada yang salah. Sudah pasti ada yang salah. Ngerti gak? Kalau sudah pasti ada yang salah, tapi kita hanya mentargetkan Peggy, berarti yang salah ini menguap begitu saja. BAP tahun 2016-2017 total bertentangan dengan BAP sekarang. Nah, itu akan dilupain begitu aja. Targetnya hanya Peggy, yang penting Peggy disalahkan. Yang ini semua terkubur semua, misterinya terkubur. Jadi agar misteri ini terbongkar, satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta yang punya kekuasaan negeri ini hanya Pak Jokowi yang berhak mengatasi itu. Karena Pak Jokowi tidak punya kepentingan secara pribadi. Tinggal Presiden perintahkan kepada polisi, stop dulu sementara. Tunda dulu sementara, bentuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan ahli pidana universitas. Sesudah tim pencari fakta ini bekerja, ditemukan sesuatu, baru dikasih ke tim penyidik untuk dilanjutkan penyidikan. Jadi sekali lagi jangan ada yang nanti salah pengertian, dikiranya kita minta dihentikan. Tim pencari fakta inilah yang bisa diharapkan membongkar kasus ini. Nanti temuan mereka dikasih ke penyidik untuk dilanjutkan ke persidangan. Untuk kesekian kalinya, Hotman Paris menyentil Komisi 3 DPR RI yang bungkam dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Hal tersebut lantaran Komisi 3 DPR RI memiliki ruang lingkup membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan. Namun, sebagai perwakilan rakyat yang membidangi hukum, Komisi 3 DPR RI justru seolah diam dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa saran Hotman Paris terkait tindakan yang seharusnya diambil oleh Komisi 3 DPR RI? Tim Komisi 3 kita DPR, Komisi Hukum, sampai sekarang silent. Padahal ini sudah kasus yang sudah merebak di seluruh Indonesia. Tapi yang membidangi hukum di DPR kita diam saja. Sebentar lagi mereka akan berakhir masa jabatannya dan akan dapat uang pensiun seumur hidup. Komisi 3. Sampai sekarang mereka no comment. Tapi demikian juga kami mengkritik pihak universitas, para ahli hukumnya. Kalau waktu Pilpres mereka kumpul ikut rame-rame komentar. Dari universitas pun ahli hukumnya tidak ada satupun komentar. Diam semuanya. Ya, itu yang kami sangat kritik. Padahal begitu banyak profesor hukum pidana di universitas. Sejak awal pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, Hotman Paris merupakan salah satu pengacara yang menyuarakan dengan keras terkait sosok Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, yang seharusnya turun tangan membantu mengungkap kejanggalan kasus kematian Vina dan Eki. Seperti diketahui, Ibtu Rudiana yang disebut melakukan penangkapan pelaku kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, saat ini belum muncul ke hadapan publik untuk angkat bicara.
Padahal Hotman Paris meyakini bahwa Ibtu Rudiana memegang kunci kasus kematian Vina dan Eki. Lantas seperti apa saran Hotman Paris terkait penelusuran keberadaan Ibtu Rudiana? Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 911 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga